Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim dan subhanakallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan banyak lagi kalimat-kalimat lain yang zikirnya ringan tetapi bernilai besar di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi itu kayak kanzun. Kanzun itu kalau di kita itu barang tambang ya, kanzun itu. Sesuatu yang ditemukan dari bawah tanah itu namanya kanzun. Yang tersimpan, yang terkubur, yang harus dicari, susah dapatnya. Tapi kalau udah dapat berharga banget, mahal. Itu namanya kanzun. Siapa yang mau punya tambang? Saya punya cita-cita, seru ya kalau jadi pemilik tambang, jadi pengusaha tambang gitu kan. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa, tambang ini, tambang itu, paling ininya tambang emas misalnya. Saya punya tambang, kan gaya tuh, naiknya Range Rover. Biasanya kan pemilik tambang naik itu tuh. Kalau kita pengen jadi pemilik tambang, ada caranya apa? La haula wala quwata illa billah, itu tambang. Di mana tambangnya? Kata Nabi, kalimat itu Allah simpan di bawah arasy. Itu kalimat yang Allah simpan di bawah arasy. Dan gak sembarangan orang dapat itu. Artinya kalau kita pengen punya satu tambang di bawah arasy Allah langsung. Agak ini ya. Agak la haula ya. La haula wala quwata illa billah. Kaget gitu. Kalau kita, apa tadi teh? Tambang. Kalau kita pengen punya tambang di bawah arasy, maka caranya ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pengen punya tambang yang lebih besar, yang lebih banyak hasilnya, ya banyakin aja la haula wala quwata illa billah. Karena itu tambang langit banget itu. Tambang bumi itu batu bara, nikel, emas dan seterusnya. Saya bukan orang tambang jadi gak terlalu menguasai. Tanya Mardigu misalnya yang ngerti tambang. Tambang bumi banyak. Tapi kita kan gak dapat jatah nih. Kayaknya mau jadi pemilik tambang kayak gak kepikiran. Mungkin gak ya, bisa gak ya jadi saya pengusaha tambang kayak Haji Hisham atau siapa. Kayaknya agak berat ya. Hanya orang yang cukup terpilih lah. Walaupun harusnya semuanya bisa bahasa motivasi. Kalau dia bisa, kita bisa. Tapi kalau realistisnya kan di antara kita di sini mungkin nggak tahu ada nggak orang tambang di sini. Mungkin nggak ada. Kalau ada pun 1-2 orang doang. Cari aja di depan ada yang parkir Range Rover nggak? Nggak ada Ustaz ya. Berarti kita nggak ada yang punya tambang. Tapi mau nggak punya tambang yang lebih baik daripada di bumi? Tambangnya di langit, persis di bawah arasy. La haula wala quwata illa billah. Apa untungnya Ustaz punya tambang itu? Ya seperti untungnya punya tambang di bumi, lebih untung lagi punya tambang di langit. Coba kalau orang punya tambang gimana? Saya pernah di Palembang tuh. Ada satu muslim di Palembang, saya nggak usah sebutin namanya. Beliau punya rumah 4, maaf ya. Memang mungkin beliau adil dan ridho, istrinya 4. Harus prolog dulu yang panjang biar gak salah paham. Rumahnya 4 itu di jalan besarnya Palembang. Itu rumahnya tuh kayak istana, jajar 4. Saya pas lewat saya nanya, ini kantor apa? Ini gedung apa? Kayak tower gitu, kayak mall gitu kan. Oh enggak Ustaz, ini rumah pribadi, ada 4. Seragam lagi. Satu gerbang gitu kan, kayak komplek yang megah banget. Rumahnya kayak istana. Saya bilang punya siapa? Punya Haji Fulan. Beliau punya sawit, ukuran lahan sawitnya tuh kayak udah seukuran 1 kabupaten. Masya Allah ya. Berarti orang kalau punya sawit, punya batu bara, punya nikel, punya emas, hidupnya enak banget. Punya pesawat pribadi, punya airport pribadi, punya mobil berjejer tuh di hanggar pesawatnya. Bisa gak ya kayak gitu? Bisa. Punya tambang akhirat, punya tambang langit. Pastinya kita akan punya privilege yang lebih dari itu. Kan ini privilege bumi nih. Dimudahin di sana sini. Itu ada privilege langit loh dari Allah. Itu maksud Nabi bilang dengan analogi tambang. Jadi kata Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun, harta yang terpendam itu namanya tambang yang ada di bawah arasy. Mudah banget loh caranya. Tapi banyak orang yang enggak mau. Mulai sekarang jadilah pemilik tambang. Sehari berapa kali kita menggali, memproduksi? Ya banyakin aja lah haula wala quwata illa billah. Terus nanti dapat apa? Nanti dapat privilege ketika kita membutuhkannya. Dalam masalah kita, dalam musibah kita, dalam ujian kita. Kok saya beda sama yang lain, dapat ujian lama, saya cepat. Yang lain ditangguhkan, saya didahulukan. Yang lain mungkin hina, saya dimuliakan. Yang lain ini dan saya terus. Itu kenapa? Karena Allah kasih privilege karena kita punya tambang. Fulan, Haji Hanan.
tambangnya di bawah Arosh. Bukan di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Bukan di Papua, di Halmahera. Di bawah Arosh coba. Kalau di sana aja kita gaya, apalagi di bawah Arosh. Dan terkenalnya bukan di bumi, terkenalnya di langit. Tuh yang pemilik tambang di bawah Arosh itu tuh, yang paling gede tuh. Kan Arosh lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Bahkan lebih luas daripada surga-surga. Di mana surga-surga lebih luas daripada langit dan bumi. Luas banget udah jangan berpikir kalau semuanya kayak gitu Ustaz udah sempit dong tambangnya. Kata siapa? Emang tambang di Arosh itu, tambang di langit itu seperti di bumi yang kecil. Tambang di bumi yang kalau kita dilihat di peta itu setitik doang, ternyata di Papua segede itu udah bikin orang dapat privilege hidup seluar biasa ya. Gimana tambang di langit? Belum ke Afrika, belum ke Arab dengan tambang minyaknya. Ini gak ada apa-apanya. Bumi itu dilihat dari luar angkasa setitik. Dia Arosh itu tambangnya lebih gede. Yakin teman-teman bakalan dapat privilege di dunia dan di akhirat. Yang paling kita butuhin sebetulnya nanti di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, bangkit sebagai pemilik tambang. Mau bangkit sebagai pemilik tambang? Beda bangkitnya. Ya. Kalau yang gak punya tambang, ngeringkuk aja ya. Dah miskin ya. Kalau pemilik tambang kan pede. Walaupun gak tahu sih. Yang pasti dia bangkit sebagai orang kaya. Dia bangkit sebagai orang yang punya bekal. Yang pasti dapat privilege dari Allah. Makanya jangan remehin la haula wala quwata illa billah. Ada kan kisah tentang seorang sahabat yang ditawan sama musuh. Bebasnya gara-gara la haula wala quwata illa billah. Ayah ibunya orang miskin. Musuh minta tebusan terhadap anaknya yang ditawan. Kalau enggak akan dibunuh besok. Maka ayah ibunya datang ke Rasulullah minta solusi, kata Nabi, banyakin la haula wala quwata illa billah. Mereka beriman, bilang, ya Rasul anak saya ditawan, bukan gak mau beribadah. Tapi mereka tahu bahwa yang dikasih Nabi itu pasti berefek dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi banyakin la haula wala quwata illa billah. Pulang, semangat nih si ayahnya. Ibunya di rumah nungguin. Gimana Pak? Pak, ya bahasa Arab lah pokoknya. Gimana Pak udah ketemu Rasul? Udah gitu kan. Oh dapat ini enggak, dapat tebusan enggak? Dapat, lebih baik daripada tebusan. Apa? La haula wala quwata illa billah. Coba kalau istrinya di zaman kita dapat kayak gitu. Gak usah istri dulu dong. Kita aja dapat nasihat dari ustadz kayak gitu, kita pasti dalam hati ngomong, ya tahu sih, tapi yang saya butuhkan sekarang duit, bukan la haula wala quwata illa billah. Kan gitu ya? Itulah yang membedakan kita dengan mereka, makanya kita gak pernah ngelihat keajaiban. Kalau mereka percaya begitu Nabi bilang la haula wala quwata illa billah, dia pulang dengan semangat kayak dapat tebusan gede gitu bahkan lebih. Terus kasih tahu ke istrinya dengan semangat, istrinya juga Masya Allah benar. Ya udah yuk kita banyakin la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya, anaknya datang bawa kambing, domba itu satu lembah. Bawa domba satu lembah. Entah berapa ribu domba. Hah, kamu selamat nak? Ya gimana caranya kamu bisa selamat? Siapa yang bantu kamu? Aku lagi diikat nih. Diikat kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian putih-putih bercahaya melepaskan ikatanku kemudian menyuruh aku untuk pulang dan membawa domba-domba milik musuh itu ya kayak ghanimah gitu ya, harta rampasan perang, dan musuhku nggak menyadari apapun yang terjadi sama aku karena mereka tertidur pulas. Allah membuat mereka tertidur dan nggak mendengar apa-apa. Yang saya heran domba selembah itu seberapa berisik sih? Kan berisik banget ya. Kan rame tuh, namanya domba kan ya, selembah. Kok sampai musuh nggak bangun sih? Domba selembah itu lagi digiring, kita domba 3 ekor aja udah rame. Ini domba selembah digiring dengan suara yang berisik, musuh nggak tahu karena Allah menyelamatkan dia. Apa modalnya? Zikir ayah ibunya, la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya bebas, dapat bonus domba selembah. Artinya ringan, mau wajannah beramal soleh dengan simbolkan surga itu nggak susah sebetulnya. Apa yang membuat kita menghalangi diri untuk berbuat baik? Sama kayak misalnya qaulun ma'rufun shadaqah, ucapan yang baik itu sedekah. Atau amal yang paling Allah suka itu menyenangkan hati saudaramu. Dengan hanya senyum aja, biasanya kan senyum itu nular ya. Begitu kita senyum, orang lain senyum akhirnya dapat pahala sedekah dan seterusnya. Itu beramal baik teman-teman. Jadi gak usah ditunda-tunda. Wasari'u aja, yang ringan-ringan yang kita mampu aja. Kalau yang berat mungkin memang butuh persiapan. Mau tahajud, tahajud baru jam 9 pagi, kan gak mungkin ya. Ya nunggu dong malam.
Ya, ada amalan yang memang kita harus nunggu waktunya, kita harus siapkan diri. Tapi jangan sampai kita gara-gara ada amalan yang gede-gede yang harus persiapan, kita jadi nggak beramal yang kecil-kecil. Padahal yang kecil ini juga nilainya besar di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehin amalan kecil walaupun sekecil mithqala dzarrah kata Nabi. Karena bernilai besar. Itu yang ada di surat Ali Imran. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.